Halo, apa kabar kalian? Aku kenapa ya merasakan fresh banget ya. Freshnya itu tuh dalam arti gini. Kita tuh kayak untuk yang muslim kita tuh kayak back to zero gitu loh. Jadi kita tuh ajang memaafkan, tetapi kalau bisa dosa-dosa di masa lalu tidak kita ulangi lagi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Maafin aku kalau banyak salah selama ini, baik pembacaan, perkataan atau apapun. Yang kesel-kesel sama aku tolong dimaafkan. Ya, aku harap kalian juga mengerti gitu loh. Kenapa aku bisa marah? Ya, karena aku nggak mungkin buka semuanya. Oke, untuk tema kali ini aku ingin membuka mengenai mengapa dia itu selalu aja ada usaha supaya kamu tuh inget dia. Jadi alasan mengapa dia selalu kayak menghalang-halangi kamu untuk move on. Kita lihat dulu ya di sini. Alasan mengapa dia menghalang-halangi kamu untuk move on. Jadi kamu tuh inget dia terus. Pokoknya ini sesuai dengan temanya. Aku akan bacakan, insya Allah anti halu-halu. Aku nggak mau kalian dari sini kelihatan yang lain itu halu. Kalau bisa channelku ditonton yang terakhir aja, supaya kalian nggak halu-halu terus. Oke? Delusi itu berbahaya dari tarot. Karena tarot itu sebetulnya membacakan dan mengetahui pikiran seseorang, tetapi ketika pembacanya itu dia memiliki nilai keuntungan tanpa niat melihat efek samping dari pihak yang dibacakan, itu akan membahayakan pihak yang dibacakan atau klien, ya. Termasuk kalian di sini, even kalian gratis nontonnya, ya, tetapi di sini aku bertanggung jawab atas kesehatan mental kalian juga, ya, karena takutnya pembacaan yang salah bisa membuat kita tuh halu. Oke, teman-teman, alasan pertama, aku mendapatkan kartu Ten of Diamond, ya. Ten of Diamond itu mengindikasikan apa sih? Mengindikasikan kalau dia itu kesepian secara batiniah, ya, kesepian secara batiniah. Dia bersama kamu, dia mendapatkan kayak second family. Aku merasa orang ini itu punya masa lalu yang kelam dari keluarga intinya, atau dia berada pada naungan keluarga yang kaku, yang tidak mengerti dia itu perasaan terdalamnya bagaimana. Semua seperti sudah ditakdirkan dan diatur. Kadang-kadang aku melihatnya di sini ada sisi kelam, menutupi aib keluarga. Aku juga melihatnya di sini dia itu kayak nggak bisa terlalu banyak speak up gitu loh, ya. Keluarga itu mengontrol semuanya. Akibatnya apa? Orang ini kesepian dari pikiran, kesepian dari jiwa. Badannya sih ada, fisiknya ada, tetapi dia tidak merasakan gitu loh. Oh, aku punya fisik. Kadang-kadang dia tuh kayak sengaja cari perhatian, over drama. Dan aku melihatnya di sini dia tuh butuh perhatian dari orang lain, tapi tanpa mau, ya. Aku bilang tanpa mau bersusah payah. Nah, jadi dia nih ada manjanya sebenarnya. Dia pengen dilihat baik, tetapi ya kenyataannya belum tentu baik karena dia tidak punya karakter itu, tidak punya karakter untuk speak up, tidak apa ya, orang dengan tekanan besar seperti itu rata-rata tidak menunjukkan sisi aslinya gitu loh. Jadi dia merasa nyaman sama kamu karena kenapa? Dengan bersama kamu tuh kamu bisa tahu tuh kelamnya dia seperti apa, sakitnya dia kayak apa. Itu yang nggak bisa diungkapin ke orang lain. Kita lihat lagi di sini ya. Ace of Spade, ada Eight of Club, ada Eight of Heart,
ada Nine of Diamond. Yang aku bisa lihat adalah sepertinya orang ini kesulitan dalam banyak bicara. Sebenarnya dia ini orangnya smart, dia pintar, dia paham. Yang kamu ucapin semuanya dia paham, cuman dia nggak ada timbal balik gitu, nggak bisa punya timbal balik ya. Aku ngelihatnya di sini, dia itu kayak nggak punya pegangan akan masa depan, teman-teman. Jadi apa yang dijalani sekarang, dia tuh tidak pernah punya result akhirnya tuh seperti apa. Jadi dia tuh punya jiwa destruktif, atau dia nggak mau tahu dia ke depan itu seperti apa. Yang penting dia nyaman sekarang, dijalani sekarang gitu. Tetapi rencana masa depan itu kayak masih blurry ya, masih nggak tahu mau kemana. Karena gini, dia merasakan udah banyak orang-orang yang nggak care sama dia. Kalaupun dia mencapai sesuatu, apakah itu menjadi suatu kebanggaan, dia hanya bisa senang secara personal dia sendiri aja. Oh, aku udah mencapai ini loh. Tapi orang ini kayak jarang mendapatkan pujian. Yang akhirnya dia merasa, apa yang sudah aku dapatkan, apa yang sudah aku capai, kayaknya sia-sia aja, bukan menjadi suatu kebanggaan. Gitu loh. Dan aku rasa kamu adalah orang yang paling mengerti sih. Karena kan family itu tempat untuk berbagi segalanya sebetulnya. Tempat dia untuk, ya contoh lah, kamu sama orang tua kamu, pa minta duit dong buat jajan, pa aku gini, ma aku gini gitu. Ada sebuah cerita. Nah, cerita itu tidak bisa disampaikan keluarga intinya. Kalau bersama kamu di sini ya, aku melihatnya dia kayak terbuka semuanya. Hanya kamu yang tahu. Jadi kamu tuh ada mengetahui sisi dark side-nya dia yang orang lain tuh nggak pernah tahu, yang sebetulnya dia jaga wibawa itu. Orang ini juga kebanyakan kayak dituntut akan sesuatu, tanggung jawab, tapi entah penyelesaiannya gimana dia juga nggak tahu. Pikirannya itu terus maju ke depan ya teman-teman. Pikirannya terus maju ke depan gitu ya. Dia tuh nggak suka dengan ngomongin masa lalu, ngomongin traumatik, dia nggak mau. Tapi sifatnya adalah dia ini sifatnya berlari ya, bukan menyelesaikan tapi berlari. Orang ini selalu tidak bisa berdealing sama dirinya sendiri, nggak bisa berdiri gitu loh. Karena dari jiwanya aja udah rasanya sedih, sakit, kesepian. Ya mungkin dia di keluarganya dikasih duit, difasilitasi, tapi di sini kasih sayangnya kurang. Mungkin orang tuanya jauh, orang tuanya sibuk. Jadi dia tuh punya karakter sendiri gitu loh. Senakal-nakalnya dia tetap elegan ya. Makanya kamu banyak ketemu hal-hal yang itu tak terduga. Ritmenya cepet, tak terduga. Ternyata orangnya begini gitu. Karakternya itu memang sih kayak gampang-gampang susah untuk ditebak ya teman-teman. Tetapi di sini kalau seandainya kamu pun sudah tahu ya, sudah mengerti dia, otomatis kamu udah nggak heran. Di sini aku akan bukakan yang menjadi tema utama kita. Upaya dia itu untuk menghalang-halangi kamu, supaya kamu tidak dengan yang lain dan ingat dia terus tuh kenapa ya, apa upayanya. Oke, ada kartu birds, ada kartu dia nggak mau kehilangan koneksi jangka panjang, dia nggak mau kehilangan teman dekat. Karena kamu orang yang bisa buat dia bicara cuman kamu loh. Kamu tuh seperti kayak kanselernya dia sebenarnya, secara nggak langsung tuh. Ya, aku ngelihatnya di sini dia berusaha supaya
dia itu mendapatkan tempat spesial di hati kamu. Dia seakan-akan yang paling care, seakan-akan yang paling mengerti. Intinya dia nggak mau kehilangan kamu. Karena kenapa? Karena menurut dia rumah itu penting. Jadi dia melihat kamu tuh sebagai rumah keduanya dia, tempat dia bisa cerita, tempat dia bisa lari. Walaupun dia tuh orangnya tertutup ya, nggak semuanya kayak dikeluarin ke kamu, tapi dia kayak pengen gini loh, pengen datang ke suatu rumah, cuman pengen kayak tidur bentar gitu, capek kayak gitu ya. Di sini dia pengen istirahat sebetulnya. Dia ke kamu itu pengen menenangkan pikiran. Jadi kalau misalnya kamu terkoneksi sama dia, atau lagi chatting, atau lagi apapun, jangan pernah menanyakan hal-hal berat. Ngomong yang ringan aja. Walaupun jarang-jarang dia chatting kamu, tapi yang pasti dia pasti akan kasih kabar. Jadi kamu gak usah khawatir. Menurut dia, mengenal kamu itu karena suatu kebanggaan ya. Karena aku ngelihatnya di sini, dia yakin, ini loh sinyal dari semesta bahwa aku itu masih punya harapan dari semua keputusasaan aku. Aku bisa recovery di sini. Aku merasakan ada recovery, ada energi yang positif yang kamu kasih ke dia, yang membuat dia itu tidak selalu mengecap dirinya itu sebagai loser atau pecundang. Yang kedua, ada kartu nomor 2 yang terakhir di sini. Dia punya sisi maskulin yang tinggi ya, dimana bisa juga dia laki-laki. Dia lebih logik ya. Jadi kamu itu membuka pikiran dia untuk selalu bertindak aksi. Karena kalau jiwa divine maskulin itu lebih seneng ke aksi daripada kita mengadi-ngadi gitu loh. Ya, yang suka kebawa emosi pasti cewek. Coba kalau kita cewek bisa masuk ke dalam pikiran cowok gitu, semuanya serba logik. Makanya cowok bilang cewek itu susah dimengerti karena mereka logik. Kalau kita kan pakai perasaan, mood kita naik turun kita sampein. Tapi aku berusaha sih untuk logik sekarang. Jadinya tuh lebih tenang daripada kita tuh kebawa perasaan, baper, terus nganggep dia, oh dia hilang ya, dia kemana gitu. Ya selama belum ada kabar di koran sih aku sih nggak peduli ya. Kalau aku sih begitu. Aku orangnya nggak romantis, makanya banyak yang kesel kalau berhubungan sama aku. Even tanggal ulang tahun pun aku lupa. Tanggal jadian, tanggal kemana, lupa. Gitu. Complicated aku ini. Mungkin aku berada di jiwa yang salah. Mungkin aku harus jadi cowok ya harusnya. Di sini kita melihat ya, sosok yang berdealing dengan kamu ini adalah orang yang kesepian dari batin gitu loh. Otomatis orang ini mungkin banyak kenal orang, koneksinya mungkin bagus ya, karena dia juga mungkin suka sosialisasi, kenal di mana-mana. Tetapi untuk dia mencurahkan isi hatinya tuh dia milih-milih orang loh. Jadi karakter dia yang orang lain itu nggak tahu, taunya dia tuh kayak baik-baik aja, taunya dia anak orang ini itu, tapi kamu ternyata lebih tahu masa kelamnya dia seperti apa, yang tidak diungkapkan ke orang lain. Berarti kamu tuh spesial, ya. Aku melihatnya spesial. Sekarang kita lihat dari oracle-nya, oracle yang lain. Sebenarnya di sini energi apa sih yang dia dapat, yang dia rasa kepada kamu, sehingga dia tidak ingin melepaskan kamu. Nanti baru akhirnya kita masuk ke upaya-upayanya dia ya, supaya kamu nggak pergi. Kita lihat di sini ada kartu The World dan ada kartu Victory. Kamu tahu, kamu memberikan dia. Nah, terakhir kita punya ada kartu Caring Connection. Kamu tuh orang yang sangat peduli, ya, menurut dia.
dia tuh bisa menghadapi semua masalah dunia, semua masalah kehidupan, dikarenakan di sini ada kamu yang peduli sama dia. Sehingga dia bisa mewujudkan atau menyelesaikan masalahnya pelan-pelan. Kamu tuh spirit, kamu tuh semangat, kamu tuh hidup. Itu yang aku dapat dari orang ini. Ya, dia tuh menghargai kamu tuh sebetulnya gini. Kak, kalau misalnya dia memang cinta aku, kenapa dia nggak ngomong sama aku? Kenapa dia kaku? Kenapa dia tidak siap? Karena dia merasa di sini dia tidak cukup baik buat kamu, itu aja. Tapi kalau misalnya kamu dipilih orang lain atau kamu memilih orang lain, dianya bakal sedih. Ribet ya? Ya begitu. Ada egoisnya. Bukan berarti dia tidak mau ada komitmen sama kamu. Tapi dia merasa dirinya tuh belum beres, teman-teman. Kalau misalnya dia dengan percaya diri, dia bisa. Ya kenapa dia nggak sama kamu aja sekarang? Biasanya orang itu menunda-nunda, kenapa? Bukan nggak mau berkomitmen, tapi dia menyadari bahwa dirinya itu mungkin tidak sesanggup itu atau belum sesiap itu. Jadi jangan pernah kamu itu dalam pikiran kamu, oh mungkin dia dengan orang lain. Kalau kamu lihat dia dengan orang lain, mungkin ya dia melihat orang itu sestandarnya dia, di bawah kamu tentunya. Jadi jangan takut. Yang nyesel juga dia kok. Kalau nanti dia dengar kamu dengan yang lain, atau kamu lihat kamu sudah sukses ke depannya, juga gigit jari. Wah, ternyata begini ya, ternyata pikiranku salah. Gitu. Atau dia takut terlalu banyak diatur. Mungkin kamu adalah orang yang pengatur. Gitu. Tapi ya belum tentu ya. Kadang-kadang wanita itu kalau ngatur berarti sayang, kalau enggak, kalau nyuekin berarti ya udah hilang rasa. Itu yang para lelaki harus tahu. Sekarang kita lihat upaya-upaya apa saja sih yang dia buat, baik sengaja dan tidak sengaja, agar kamu tuh inget dia. Oke. Ngeselin banget nih. Ngeselin banget. Wow. Dan kita punya bottom of deck-nya adalah Voyage. Ini aku bisa ketawa sih, mau ngakak juga gimana ya. Aku ngelihatnya begini loh. Dia itu terlalu banyak drama ya, teman-teman. Aku bisa ngelihat sih, dia itu selalu kayak merasa kesulitan untuk jalan ke kamu, kayak nggak bisa nemuin ya, dengan drama-drama gitu. Itu untuk apa sih sebenarnya? Dia untuk melihat berapa benar sih kamu itu kuat sama aku. Kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Kamu nunggu aku nggak sih? Masih membuka terus pintu untuk aku nggak sih? Gitu loh. Dikala aku tuh pengen mencari teman, mencari solusi, kamu tuh masih open nggak sih sama aku? Dia takut kamu tuh kalau misalnya udah ditemuin sama dia, ntar lama-lama bosen. Jadi biarkanlah kamu tuh menumpuk rindu kamu sama dia, kayak gitu ya. Dan aku melihatnya di sini memang ya teman-teman, dia itu selalu dalam masalah yang apa ya? Dia juga selain itu juga punya masalah mengenai keuangan. Jadi dalam pekerjaannya dia itu ada sesuatu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, dan mungkin aja di sini ya teman-teman, kamu berdealing dengan orang yang sudah menikah. Itu bisa jadi. Tetapi hal-hal yang dia lakukan kepada kamu adalah dia datang itu mungkin bukan lewat sebuah fisik ya, bukan secara fisik, tetapi dia datangnya itu mungkin lewat sosial media. Yang penting kalian tuh terkoneksi aja. Dan dia takut di sini kalau seandainya menghadapi kenyataan ada sesuatu yang belum selesai mengenai relasi. Aku pikir begini, ketika kamu sudah tahu dia dengan orang lain, atau walaupun kamu nggak tahu, dia tuh masih menunggu proses
gitu loh. Jadi ya dia bilang, aku di sini harus ngurusin ini dulu, bener-bener udah free, udah bebas, udah selesai, baru nanti aku bisa menuju kamu gitu loh. Dan selama itu aku ngelihatnya usaha-usaha dia adalah selalu membuat kamu kesal, membuat kamu itu membuat dia tuh kayak seakan-akan dia tuh bad boy. Kamu tau nggak kalau bad boy itu, atau bad girl atau bad boy? Seseorang yang sangat egois ya, yang sebetulnya kamu harapin, terus kamu jadi nggak lupain dia karena kamu kesel. Kalau orang udah kesel itu pasti udah dendam, otomatis kan nggak ngelupain. Nanti kalau dia datang, nanti kamu open lagi, gitu caranya. Itu sebagian dari mengulur-ngulur waktu sampai dia benar-benar selesai. Jadi dia tuh kayak tetap mantau kamu dengan kadang-kadang ya, dengan tiba-tiba dia chatting, dengan tiba-tiba dia nanti minta tolong kamu dengan segala sesuatu yang kayak cemik gitu loh, yang buat kamu tuh sebetulnya aduh apaan sih ini orang. Tapi kan dengan alam bawah sadar itu kamu menyadari bahwa ya aku nggak bisa lupa sama orang ini, dan kamu akhirnya penasaran dan mencari jawabannya. Mungkin bisa ke tarot reader, mungkin kamu bisa tanya-tanya sama temennya dia. Itu adalah trik ya. Sebenarnya dia tuh nggak mau kehilangan kamu kok, jauh banget dari lubuk hatinya. Kalau gue bilang kehilangan kamu itu ada sama aja membodohi dirinya sendiri sih. Kalau misalnya sampai ada orang yang bisa sesensitif diri kamu 100 dia, berarti bagus. Dapat yang lebih dari kamu. Mungkin dapat yang lebih cantik banyak, yang lebih seksi banyak, yang lebih ganteng banyak, yang lebih tajir banyak, tapi yang mengerti keirasionalannya dia ya cuman kamu. Otomatis orang yang kayak begini tuh udah kekunci. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu yang terlalu ngarepin juga sih, nggak perlu terlalu kayak mendayu-dayu. Toh kita kembali lagi ya teman-teman, jodoh itu nggak kemana. Anggap aja dia yang ngoding-ngodingan sendiri kalau seandainya kamu nggak ada. Coba dia mau curhat kemana sih? Pengen tahu? Curhat ke temennya, mana mau direken. Yang ada juga dibilang aneh, atau nggak temennya nggak mau dengerin gitu loh. Dan dia juga tidak ada keberanian untuk menceritakan, karena kan kamu tahu dia karakternya adalah karakter orang yang baik-baik aja kalau di dunia luar. Kamu tuh yang mengerti untuk rahasianya dia, kamu yang udah pegang kartu trustnya dia. Jadi nggak perlu takut menghadapi orang yang gak jelas gitu ya. Karena upaya-upaya yang dia lakukan adalah sengaja buat kamu kesel. Kalau orang kesel, ingat ya, gini prinsipnya nih, aku pakai logika ya. Kamu tuh berhubungan bukan dengan orang yang bodoh. Dia tuh tahu cara memanage kamu, dan dia tahu cara mengontrol kamu. Jadi semakin dia tuh punya prinsip juga begini mungkin ya. Kalau orang baik tuh gampang dilupain atau direndahin. Tapi kalau orang jahat, orang bad, itu pasti akan diingat. Coba deh, logik nggak aku ngomongnya? Kalau nggak logik, aku nggak akan jadi tarot reader ya nggak? Jadi tarot reader halu. Oke, sekarang kita akan buka. Aku udah lama nih nggak spill untuk nama-nama ya. Aku nggak terlalu percaya sama zodiak sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi aku tuh percaya kalau misalnya kita tuh punya inisial yang oke, yang jelas gitu. Kira-kira dengan siapa kamu berhubungan? X, K, S, C, P, H, M, T, J. Kalau misalnya kamu menemukan nama-nama dia, ya ada sangkut pautnya nama panggilan, nama apapun itu, yang mengingatkan kamu ketika melihat huruf ini ke dia, ya udah, itu dia. Jadi aku nggak perlu spesifikasi ya menyebutkan apa ini, atau kamu lihat dari simbol, pakaian, atau apapun itu. Silahkan. Orangnya kuat ini. Jadi udah pasti orang ini energinya sangat kuat. Dia nggak mau namanya
terpisah dari kamu. Dia akan selalu mengada-adakan sesuatu, ibaratnya mengadi-ngadi, adalah dramanya. Ini akan terus, karena dia gak mau kehilangan rumah keduanya dia. Harusnya kamu bangga karena kamu bermanfaat buat orang lain, ya. Tapi tetap gunakan akal sehat, gunakan logika, perkuat cakra dasar. Ambil yang baik-baik dari bacaan ini, buang yang jelek dari bacaan ini. See you when I see you, I love you, and bye-bye.